Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, di jam saya materi pelajaran agama Islam terlebih dahulu, agar kita berdoa. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketuanya untuk memimpin doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya senantiasa mengajak kalian semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kembali pada kesempatan ini kita telah bersama-sama dikasih nikmat oleh Allah untuk belajar kembali tentang ilmu agama Islam. Dengan bersama-sama ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, marilah kita haturkan sholawat serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita jadikan uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari, dan Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Anak-anakku kelas 10 apa yang saya cintai dan saya banggakan. Saya absen kehadiran kalian terlebih dahulu untuk memastikan kedisiplinan yang kalian di kelas, ketertiban kalian di kelas untuk kelas 10 C A B C. Saya panggil satu persatu. Selesai ini? Afiyaluddin Al-Jinur Fajar Jin. Atas suratnya ya. Kemudian Al-Ghani Farazima, Al-Fina Miyasari, Arif Fahmi Zulfikar, Buldan Danisa Saputra, Ervan Rizky Nugroho, Fatihi Pandiani, Dina Albi Usman, Delvi Farmadinata, Iza Samudra, Dina Awalia, Muhammad Adli An-Nadif, Rinza Alamsyah, Muhammad Prabowo, Tanzil Isnin, Maulana Saputra, Muhammad Imam Sofa, Muhammad Abdul Jabbar, Nova Dian Sapitri, Fahrizal, Rahmatun Nisa, Tita Sintiawati, Rangga. Oke, terima kasih. Anak-anakku kelas 10 TAB. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang memahami hakikat iman. Memahami hakikat iman, belajar tentang syu'abul iman atau cabang iman. Oke. Ini terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi ya. Bentar.
Ya. Dari gambar yang kita lihat ini, ya, yang namanya iman itu mempunyai cabang-cabang. Kita analogikan seperti halnya sebuah pohon. Ya, ada rantingnya, ada daunnya. Diri kita, ketika kita punya keimanan, itu ada cabang-cabang yang membuktikan kalau kita itu beriman. Ya. Silakan kalian buka bab yang ketiga tentang syubhul iman. Silakan. Oke. Wattaq lilisani Ali dilakukan dengan perbuatan. Ini namanya iman. Kamu apa itu iman? Jauh. Ini kalian dituntut untuk mencari tahu. Ya. Coba kalian perhatikan apa itu iman. Jadi seperti halnya pohon tadi, biar kalian itu memahami. Ya. Dari infografis yang saya lihatkan ini, ya, itu ada 3 daripada iman itu sendiri. Ya, berkaitan dengan 3 hal, yaitu lisan, kemudian apa? Hati, kemudian perbuatan af'al. Jadi kalian meyakini dalam hati kalian, diucapkan dengan kata-kata kalian, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Ini iman. Orang tidak bisa dikatakan beriman kalau orang tersebut tidak mewujudkan daripada keyakinannya. Contoh, ya, kita tahu bahwa iman itu terdiri daripada 6 rukun. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Terus wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Yang namanya rukun iman itu yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi atau rasulnya Allah, kemudian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Terus kemudian iman kepada qada dan qadar Allah. Ketika kita meyakini itu, ya, wujud dari keyakinannya dalam bentuk lisan, ya, bentuk lisan. Apa saja bukti kita beriman dari lisan kita? Apa coba? Membaca Al-Quran. Coba kalian dulu, ya, di halaman 48, ya, melafalkan ayat-ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ini berkaitan dengan lisan. Mengucapkan kata-kata yang baik. Seperti halnya iman, itu berkaitan dengan 3 hal ini. Lisan, hati, perbuatan. Bukti iman pun dari 77 ini yang berdasarkan hadis itu terbagi menjadi 3. Bukti iman yang terletak pada lisan ada berapa? Ada 6. Kemudian yang berkaitan dengan hati ada 30. Berkaitan dengan perbuatan ada 30. Ada yang mengatakan 40, ya.
sedangkan lisan itu ada 7. Ya, nih. Nah, di buku paket yang kalian pegang itu disebutkan ada 6. Ini untuk perbandingan. Ya, hadisnya pun ada yang mengatakan 66, ada yang mengatakan 70 karena berbicara ya hadis tersebut kalau kalian tengok ya di halaman 45 al-imanu bid'un wa sab'un ya au bid'un wa sittun suhbatun, bisa dikatakan 60 atau sampai dengan 80 ya. Ya, ada yang mengatakan 60, 70 itu menurut istihadnya ulama kita masing-masing. Nah, ketika dikatakan 70, lisan 7, hati ada 30, perbuatan 40. Contoh bukti iman dalam bentuk lisan. 1, mengatakan kata-kata yang baik. Kemudian apa lagi? Melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa lagi? Belajar ilmu pengetahuan. Ini membaca ya, membaca ilmu pengetahuan. Seperti halnya kalian membaca ilmu tentang bahasa Indonesia, membaca tentang bahasa Jawa. Apalagi yang berkaitan dengan lisan apa? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Seperti halnya kalian menjalankan sunnah Rasul, mau belajar seperti tadi kalian berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ketika kamu ya berdoa kepada Allah ketika mau belajar, itu bukti keimananmu kepada Allah. Paham? Paham? Ini yang berkaitan dengan lisanmu. Terus apa lagi? Apa? Berzikir kepada Allah. Ini seperti halnya di sekolah kita dibiasakan setiap Jumat kalian melantunkan Asmaul Husna. Ya, kalian diajak apalagi membaca tahlil. Zikir itu la ilaha illallah. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam ala nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhurana ya Rahmanu ya Rahim ya diajak untuk mengingat Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, ini bukti imanmu. Ya. Ketika kamu bilang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah,
Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam apa? Mengucapkan jadi ya, mengucapkan kalimat yang baik ya. Mengatakan kata-kata yang baik, melafalkan ayat Quran, membaca ilmu. Menjaga perkataan kita dari kata-kata yang menjaga perkataan kita dari kata-kata yang buruk, membadik, menghina, menghujat, ya. Lisan kita dijaga. Ini bukti, 7 bukti berkaitan dengan lisan. Selain kamu ngomong yang baik-baik, zikir kepada Allah, berkata yang baik-baik, membaca Quran, kemudian membaca kalimat thayyibah, membaca ilmu pengetahuan, kalian pun menjaga lisan dari hibah ngobrolin orang lain. Terus menjaga lisanmu dari berkata kotor. Ini bukti. Oke. Yang kedua, yang berkaitan dengan hati, ada 30, banyak sekali. Orang dikatakan beriman ya, kalau kalian itu dalam hatinya itu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, Rasul, malaikat, kitab-kitabnya, hari akhir, ya. Hatimu itu harus yakin betul satu lagi apa? Mengimani dengan segala sifatnya, dengan segala sifatnya. Sebelum saya lanjutkan berkaitan dengan subatul iman, ya, ini di halaman 45 kalian tengok. Saya minta Mas Prabowo bacakan hadisnya. Halaman 45. Ya, Mas Prabowo baca, dengerin semuanya ya. Ya, silakan. Baca Arab belum bisa berbuat. Ya, ini belajar
belum berani mengeluarkan suara keras, tapi kita apresiasi karena sudah mau berusaha. Mas Prabowo sudah mau cuci, jadinya nggak bisa Pak. Nah berarti ini jadi tahu oh ada nih kelas PAP yang bisa benar teman. Gitu ya. Oke, coba yang pakai pensi. Nih, siapa ya? Maulana. Masa ringkas. Jadi masa. Ini salah satu dalilnya berkaitan tentang cabangnya iman, cabang iman, atau kita katakan dalam bahasa Arabnya namanya apa? Syu'abul iman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatan ada anit tariqi mudah wa adnaha imatatul adna anit tariqi wal haya'u syubbatun minal iman wal haya'u syubbatun minal iman. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan iman itu memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi atau yang paling utama itu berkata la ilaha illallah. Nek wong-wong NU khususnya mengajarkan kepada kita tahlilan kalimat la ilaha illallah supaya apa? Satu, mengamalkan hadis ini, mengamalkan hadis ini. Hanya beriman kepada kanjeng Nabi. Ya, kalian harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bulan Maulid masih bulan Rabiul Awal. Tanamkan rasa cintamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan dirimu, ya. Membiasakan untuk melakukan sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Nabimu. Dari kalian bangun tidur sampai mau tidur lagi, bangun tidur ajak kalian berdoa, mau tidur ajak kalian berdoa supaya sunnah guna. Ya, makan berdoa, habis makan berdoa,
mau ke kamar mandi berdoa buat Ramadan, sing senengnya bercermin aja kalian berdoa, ya. Sing senengnya bercermin kan biasanya Ramadan ya. Ajak kalian berdoa. Berdoa apa? Kalau bercermin. Doanya apa bercermin? Allahumma hasanna khalqi wa hasin khuluqi. Allahumma kama hasanna khalqi wa hasin khuluqi. Mohon sama Allah Rasulullah majukan kita. Saya konsen bercermin. Allah kasihkan kesempurnaan dirimu, ya, sehingga kau takjub dengan apa yang kau miliki, bangga dengan apa yang kau miliki, maka mohonlah kepada Allah supaya Allah membaguskan akhlakmu. Allahumma Gusti Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana kau baguskan, ya, ciptaanmu, ya, apa yang kau miliki itu, fahasin khuluqi, ya, maka baguskanlah akhlak. Oleh, ya, sing seneng bercermin khususnya, ya, kapan bercermin berdoa Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Sedikit demi sedikit, ya. Tuh kaitannya dengan iman, ya. Terus ada disebutkan adnaha imatatul adha anit thoriq, yang paling kecil daripada fungsi iman itu yaitu apa? Menyingkirkan, ya, menyingkirkan apa? Gangguan dari jalan. Misalnya kawan dari kelas 10 Hafiz mau ke kantin, dari lorong kelas ini ke arah utara, ada di depan jalanmu misalnya kulit pisang. Kau ambil kulit pisang tersebut, kau taruh ke tong sampah. Ini salah satu paling rendahnya di. Kan bisa saja temanmu berjalan kepleset jatuh, ya. Atau ada batu di tengah perjalanan, kau ambil batu tersebut, kau singkirkan. Dilanjutkan dalam hadis tersebut, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu juga bagian daripada iman. Malu ya penting. Nanti ojo ngisi-ngisi. Penting, ya. Itu penting supaya apa? Supaya kita itu senantiasa menjaga martabat kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Apa itu iman? Saya, ya, dengan kita meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mewujudkan dalam bentuk perbuatan. Lisan kita kalau yakin, maka kita sering mengatakan yang baik, ya. Kemudian sering berzikir kepada Allah. Kemudian sering membaca ilmu pengetahuan. Jadi nek kawan, kalau yakin pasti Allah sering zikir kepada Allah. Sering macam kalimat-kalimat yang baik. Lah, hatimu satu harus mengimani atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya. Allah punya sifat wajib 20, mustahil 20, jali 1. Allah punya sifat 20. Wujud
Allah tujuh. Tidak harus Allah ya. Mukhalafatul mawajib. Hari ini saya cukupkan sampai kepada lisan terlebih dahulu dan membahas. Dan pertemuan yang akan datang kita akan bersama-sama yang mendalami iman yang berkaitan dengan hati selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan ini kalian akan semakin yakin dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Oh, berimannya orang bukan kata-kata dan lisan doa, ya, tapi hatimu juga harus teguh dengan pendirianmu, harus yakin betul, dan seluruh gerak langkah tubuhmu itu harus mewujudkan bentuk daripada keimanan. Contohnya sholat, ya. Contohnya lagi kalau bilang zakat, kalau bilang puasa. Ini banyak menolong sesama, misalkan Mas Prabowo dan teman sepedanya Mas Prabowo yang sedang kesusahan si Izalban. Ini bentuk daripada iman, ada dibutuhkan, ya. Terus kemudian yang untuk perbuatan yang lainnya, haji, menyingkirkan duri di jalan, membantu orang tua yang mau nyebrang di jalan, lagi meminjamkan botoi teman yang sedang belajar, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kasih tugas kepada kalian untuk mencari, ya, bukti iman berkaitan dengan hati yang berjumlah 30 dan perbuatan yang berjumlah 4, ya. Untuk pertemuan yang akan datang, sebelumnya saya ajak kalian untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mumpung masih bulan awal, ya. berkaitan dengan hati, ya, berkaitan